tathhiril qulub. Kaitan dengan mutahhir, bulan Ramadan sebagai mutahhir, sebagai pensuci, sebagai pembersih. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan kalimat marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan dengan kata marhaban ya mutahhir, para sahabat bertanya, man mutahhir ya Rasulullah? Siapa sih yang dikehendaki orang yang suci wahai Rasulullah? Siapa sih yang dikehendaki dengan orang yang menjadi pensuci, pembersih, atau yang disebut dengan sambutan kata mutahhir itu? Rasulullah kemudian menjawab, syahrul Ramadan baya mutahhir, yang sebagai pembersih, pensuci itu adalah bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan yadhuruna minadz dzunubi wal ma'asi. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mensucikan kita dari berbagai macam dosa dan berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Kaitan dengan litatshirir ruh, berarti tentu bulan Ramadan mensucikan diri kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Sementara litathhiril qulub adalah puasa membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang jelek, dari hasud, dengki, iri, dan sejenisnya. Riya termasuk, nifak termasuk. Sifat-sifat seperti itu tuh insya Allah terbersihkan melalui amal ibadah puasa. Ketika hati kita sudah bersih, maka tentu dalam pikiran kita, dalam jiwa kita pun akan menjadi tenang, tentrem, ayem, damai, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Beda manakala hati kita kotor, maka dalam pikiran kita pun ruwet, gampang stres, gampang bingung. Pada akhirnya yang ditampakkan kita kepada orang lain hanyalah kemarahan. Maka ternyata dari bersih itu akan memunculkan sifat kelembutan, sifat kasih sayang. Sifat inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159 telah disampaikan, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kita memiliki jiwa yang lembut terhadap mereka, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap teman kita, terhadap sahabat kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang yang sebangsa setanah air. Maka tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karena tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa memiliki sifat laiki, sifat lembut. Maka tentu kita harus banyak-banyak memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi jiwa yang tenang, tentrem, ayem, damai, bahagia. Jiwa yang penuh dengan kasih sayang, jiwa yang penuh dengan kelembutan. Harus memohon kepada Allah.
Sebab walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ketika kita tidak lembut hati, berpikiran keras, berjiwa keras, berhati batu, lang faddu min haulik, maka tentu kita akan dijauhkan oleh orang-orang yang sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Kalau kita keras kepala, kalau hati kita berhati batu, ya keras kepala itu orang yang mau menang sendiri. Berhati batu orang yang tidak mau menghargai oleh orang lain, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Dia kekeh teguh dengan pendapatnya sendiri, dengan kemauannya sendiri, tidak memperdulikan orang-orang sekitar, mau menang sendiri. Ketika kita sudah bersikap dan bersifat seperti itu, maka lang faddu min haulik, kita akan dijauhkan dari orang-orang sekitar kita. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna